Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam seri kedua pembahasan surat Kolose yang hari ini teks bacaannya terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayat 3 dan ayat keempat yang berbunyi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, teduh tenangkan hati kami bagi firman-Mu, bersabda bagi kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, judul renungan kita hari ini adalah syukur dalam doa. Syukur dalam doa. Dari dua ayat pembacaan firman Tuhan ini, ayatnya yang ketiga mengajar kita tentang metode pengucapan syukur. Ada 3 metode yang ditawarkan dalam ayat ketiga. Metode yang pertama adalah syukur menjadi bagian integral dari doa yang dilakukan selalu mengucap syukur. Ini mengajarkan kita tentang pengucapan syukur yang melekat dengan doa itu harus dilakukan setiap kali, setiap saat. Dan dengan perkataan lain, setiap napas, setiap tarikan napas kita adalah wujud dari pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah syukur dan doa itu dialamatkan kepada Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Alamat syukur dan doa kita, terutama pengucapan syukur kita, harus dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan yang layak menerima syukur kita. Syukur bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi teristimewa dengan hidup kita. Hidup kita harus menjadi pengucapan syukur, menjadi korban syukur. Korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, setiap kali berdoa untuk umat Tuhan. Artinya ada beban doa. Apa itu beban doa kita? Adalah jemaat. Apakah yang menjadi beban doa kita? Mungkin adalah usahamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, dan semua beban-beban doa yang lain. Harus dilakukan setiap kali, selalu harus ada pengucapan syukur, karena pengucapan syukur itu merupakan bagian yang integral dengan doa dan pengucapan syukur harus bersama-sama. Haleluya. Ayatnya yang keempat mengajar kita tentang alasan pengucapan syukur. Mengapa Rasul Paulus mengucap syukur? Mengapa kita juga hari ini harus mengucap syukur? Yang pertama, Rasul Paulus mengucap syukur oleh karena ada bukti kesetiaan dari jemaat di Kolose yang berpegang teguh kepada kebenaran Injil. Ada konsistensi iman dari orang-orang Kristen di Kolose. Inilah yang menjadi tumpuan pokok pengucapan syukur. Dasar pengucapan syukurnya Rasul Paulus oleh karena jemaat yang setia, jemaat yang teguh berpegang kepada nilai-nilai kebenaran Injil. Dan apabila Anda dan saya kita setia hari ini dan berpegang teguh kepada kebenaran Injil Yesus Kristus, maka kita telah menjadi alasan pengucapan syukur. Alasan pengucapan syukur dari para pembimbing rohanimu, para pelayan rohanimu, dan juga bahkan oleh keluargamu sendiri. Semua orang akan mengucap syukur oleh karena ada orang percaya yang setia berpegang teguh pada iman di dalam Injil Yesus Kristus. Yang kedua, alasan pengucapan Rasul Paulus adalah oleh karena pembuktian iman dan kasih dari jemaat Kolose. Jemaat Kolose bukan hanya berbicara tentang iman,
atau berdiskusi tentang iman, tetapi mereka membuktikan iman mereka dengan kasih. Sehingga iman mereka tidak kosong. Anak-anak muda di Papua bilang, oh, imannya kosong. Memang tidak kosong, hanya apabila dibuktikan dengan tindakan kasih. Haleluya. Apabila Anda dan saya tahu membuktikan iman kita melalui tindakan kasih kita, saudaraku, maka ini akan menjadi alasan pengucapan syukur. Alasan pengucapan syukur terutama dari mereka yang menerima kasih-Mu. Dan yang kedua, alasan pengucapan syukur dari para pembimbing rohani-Mu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak susah-susah dan tidak sia-sia untuk melayani. Tetapi ada bukti nyata. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Pengucapan syukur itu bukan karena Paulus, bukan karena kehebatannya, bukan karena pelayanannya yang jitu semata, tapi oleh karena rahmat dan berkat Tuhan. Oleh karena Rasul Paulus telah bermitra dengan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan, sehingga Rasul Paulus dapat melihat buah pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, biarlah renungan ini akan menolong kita untuk memeriksa gaya hidup doa kita, gaya hidup melalui praktek iman kita di dalam keseharian hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini akan memberkati Anda berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.